Rupiah semakin tertekan. Hal ini berbanding terbalik dengan estimasi Bank Indonesia yang melihat posisi rupiah yang seharusnya jauh lebih kuat dari penutupan Rabu. Hal ini dijelaskan BI seiring dengan catatan fundamental perekonomian nasional yang terus membaik. Pada pembukaan perdagangan Rabu, nilai tukar rupiah dibuka di level 15.150 per dolar Amerika Serikat atau terkoreksi 0,2%. Hal ini terus memburuk seiring perdagangan di pasar spot, hingga akhirnya rupiah terus tertekan hingga ditutup di level 15.260 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, seharusnya nilai tukar rupiah lebih kuat lagi, didukung oleh kondisi fundamental dalam negeri yang baik. Fundamental perekonomian yang membaik dapat terlihat dari pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan diperkirakan tumbuh di atas 5% pada 2022. Di sisi lain, inflasi tanah air relatif terkendali dibandingkan negara lain, meski terdapat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak pada September ini. Bank Indonesia sendiri telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada pekan lalu. Tujuannya untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, keperkasaan dolar Amerika Serikat nampaknya terus menghimpit mata uang tanah air hingga di penghujung September. Di tengah ancaman resesi ekonomi dunia, pemerintah justru optimistis ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2022 bisa mencapai 5,6 hingga 6%. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 kuartal sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan tersebut didorong oleh melesatnya ekspor yang masih ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tanah air juga didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih tumbuh baik. Untuk keseluruhan tahun, pemerintah masih menargetkan ekonomi nasional tumbuh 5,2%. Bahkan di tahun depan, pemerintah masih menaruh target tinggi untuk pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,3%. Hal ini dilakukan pemerintah meski berbagai lembaga internasional telah mengingatkan potensi ancaman resesi ekonomi dunia yang akan terjadi pada tahun 2023. Bank Indonesia memproyeksikan laju ekspektasi inflasi 2022 bisa mencapai 6,5% secara tahunan. Deputi Gubernur Aida S. Budiman menyebutkan, lonjakan inflasi salah satunya disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan kenaikan harga BBM akan mendorong naiknya tarif angkutan yang merupakan salah satu indikator dalam keranjang inflasi dalam negeri. Selain itu, dari data yang dihimpun Bank Indonesia, komponen lain pendorong laju inflasi ke depan ialah volatile food atau harga pangan bergejolak. Meski tidak merinci berapa sumbangan inflasi dari produk hortikultura, namun dijelaskan jika faktor cuaca dan fundamental akan sangat mempengaruhi harga pangan ke depan. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, jika peningkatan harga BBM akan berimbas pada peningkatan inflasi sebesar 1,8% hingga 1,9%. Hal ini akan membuat inflasi tanah air bergerak hingga lebih dari 6%. Tercatat pada Agustus 2022, inflasi Indonesia menyentuh angka 4,69%. Dana Moneter Internasional atau IMF secara terbuka mengkritik rencana pemotongan pajak di Inggris dan mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat memperburuk krisis biaya hidup. Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng beberapa waktu lalu mengusulkan pemotongan pajak terbesar dalam 50 tahun dan menyebutnya sebagai era baru bagi ekonomi Inggris. Dalam pemotongan itu, pajak penghasilan dan bea materai atas pembelian rumah akan dipotong. Tetapi Partai Buruh Inggris mengatakan pemotongan pajak itu tidak akan menyelesaikan krisis biaya hidup dan memberi keuntungan kepada masyarakat kaya saja. Pengumuman rencana pemotongan pajak Inggris oleh Kwarteng pun dibarengi dengan anjloknya nilai pound sterling. Nilai tukar pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat melemah 0,56% pada posisi 1.067 per dolar Amerika Serikat. Bahkan pound sterling pada Senin 26 September lalu mencapai level terendah sepanjang masa yakni di posisi 1.032 per dolar Amerika Serikat. IMF dalam pernyataannya mengatakan bahwa mereka memahami bahwa paket fiskal yang besar bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi kebijakan pemotongan pajak dapat mempercepat laju kenaikan harga dan justru menggerus daya beli masyarakat. Penguatan dolar Amerika Serikat imbas pengetatan moneter The Fed pada pekan lalu telah mendorong jatuh nilai tukar yuan China hingga mendekati level terendah dalam 14 tahun terakhir atau pada 2008. Pada perdagangan 28 September hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, yuan China terkoreksi 0,8% ke 7.254 per dolar Amerika Serikat. Selama sebulan terakhir, yuan telah kehilangan kekuatannya sekitar 4%, sementara dalam sepanjang tahun ini, yuan merosot nyaris 13%.
Sebelum mengalami penurunan, Bank Sentral China atau PBOC telah lebih dahulu mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan pertahanan mata uangnya. Namun cara tersebut tidak banyak membantu menghentikan depresiasi yuan. Khawatir kondisi ini makin membuat nilai yuan kian tak berharga, PBOC akhirnya memutuskan untuk menaikkan Risk Reserve Requirement Ratio menjadi 20% dari sebelumnya 0%. Kebijakan ini ditujukan untuk institusi finansial yang akan membeli valuta asing melalui kontrak forward pada Rabu 28 September 2022.